Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Cahayakuswara, NPM 2213053053, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan resume materi yang saya dapat pada PKKMB hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama PKKMB tingkat universitas materi ke-1. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIK, M. Medcom. UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Materi kedua. Pengembangan karakter mahasiswa intelektual dan anti kekerasan disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, ST, MSI. Bullying adalah suatu tindakan, baik fisik atau non-fisik, yang melukai diri dan akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena tindakan tersebut. Bullying bisa terjadi di sekolah, lingkungan, dan di rumah. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siroj, MA. Inti dari materi ini adalah nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seseorang yang nasionalis harus beragama. Seseorang yang beragama harus nasionalis. Hari kedua, materi ke-1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi ini memiliki 4 pilar yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi negeri yang semakin otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kesehatan bumi. Yang pertama 3R, reuse, reduce, recycle. 2. Mengelola sampah. 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 4. Waspada pemanasan global. Kampus Sehat adalah program kampus sehat dan health promoting university yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Perlunya manajemen risiko. Yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Kedua, meningkatnya permintaan good government organisasi, contoh CSR. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan untuk menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal
Yang pertama, mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Yang kedua, mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK. Tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, terutama di perguruan tinggi, yaitu 1. Pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Hari ketiga PKKMB tingkat fakultas. Materi pertama, pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja, MPD. Pembelajaran di SMA dan di perguruan tinggi itu berbeda. Beda dari aspek waktu dan jadwal. Kehidupan kampus tidak hanya akademik, harus ada hal lain, contohnya organisasi. Plagiarisme merupakan pencurian, mencuri, mengambil hak milik orang lain. Materi kedua, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Riswandi, MPD. Literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Peningkatan kemampuan lulusan era revolusi industri 4.0, mahasiswa dan dosen harus mengikuti kompetensi inti yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, general education, kemampuan kognitif, literasi baru, dan belajar sepanjang hayat. Materi ketiga, fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyandi, MPD. Gedung FKIP ada yang di pusat, ada yang di kampus Panglima Polim, dan ada yang di kampus B Metro. Fasilitasnya ada banyak, termasuk ruang baca dan aula. Materi keempat, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini, MPD. Untuk kegiatan akademik, sudah jelas diketahui bahwa kita harus mengambil mata kuliah yang akan diambil setiap semester di prodinya masing-masing. Hari keempat. Pada hari keempat ini ada perkenalan dengan pimpinan jurusan atau prodi. Lalu dilanjutkan dengan penutupan acara PKKMB pada pukul 3 sore hari. Sekian pemaparan resum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.